Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal Eskom, MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma Pemrograman, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 izin untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait materi algoritma dasar. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama saya sendiri dan Lintang Satria dengan NIM 4111421004. Yang kedua ada Ainur Syakila Putri Nilasari dengan NIM 4111421042. Yang ketiga ada Ahmad Muhammad Solihin dengan NIM 4111421052. Materi yang akan kami bahas adalah tugas membuat algoritma berupa flowchart dan program dalam bahasa C++ dengan kode blocks untuk 1. Mengkonversi jarak dalam meter ke dalam satuan kilometer, meter, sentimeter. 2. Menghitung berat badan ideal dengan rumus Broca dengan cara menginput tinggi badan, kemudian untuk menghitung berat badan ideal adalah tinggi badan dikurangi 100 lalu ditambah 10% dari hasil pengurangan pertama tadi. Yang ketiga, menghitung jarak dua buah tanggal dalam hari apabila diinput data berurutan tanggal, bulan, tahun. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dan Lintang Satria, mengkonversi jarak dalam meter ke dalam satuan kilometer, meter, sentimeter. Yang pertama, membuat algoritma berupa flowchart untuk mengkonversi jarak dalam meter ke dalam satuan kilometer, meter, sentimeter. Struktur flowchart yang kami buat berbentuk sekuensial atau urutan. Pertama, mulai, kita gunakan simbol terminator yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri suatu kegiatan. Tanda panah disebut sebagai direction symbol yang berfungsi untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol yang lain. Kemudian kita deklarasikan kilometer, meter, sentimeter, dan A. A merupakan variabel untuk mendefinisikan jarak dalam meter. Dan tipe data yang kita deklarasikan adalah tipe data real. Kemudian output, konversikan jarak dari meter ke dalam kilometer, meter, sentimeter, dan output lagi, masukkan jarak dalam meter atau A, kemudian input A, masukkan rumus kilometer sama dengan A dibagi 1000, masukkan rumus meter sama dengan A itu sendiri, kemudian masukkan rumus sentimeter sama dengan meter dikali 100. Kemudian output kilometer, output meter, dan output sentimeter. Dan selesai. Yang kedua, membuat program dengan bahasa C++ untuk mengkonversi jarak dalam meter ke dalam satuan kilometer, meter, sentimeter. Berikut ini merupakan program dengan bahasa C++ dengan menggunakan kode blocks. Yang pertama, include IOStream using namespace std semikolon integer main kurung buka kurung tutup, kemudian kurung kurawal buka. Tipe data yang kita deklarasikan adalah tipe data double. Kemudian kita deklarasikan kilometer, meter, sentimeter, dan A. A di sini adalah variabel untuk mendefinisikan jarak dalam meter. Kemudian cout, tanda kurang dari 2 kali, tanda petik, konversikan jarak dari meter ke dalam kilometer, meter, sentimeter, tanda kurang dari 2 kali, NDL, semikolon, kemudian cout lagi, tanda kurang dari 2 kali, tanda petik lagi, masukkan jarak dalam meter atau A, tanda petik, tanda kurang dari 2 kali, NDL, semikolon, kemudian cin, tanda lebih dari 2 kali, A, semikolon, kemudian masukkan rumus kilometer sama dengan A dibagi 1000, semikolon, kemudian masukkan rumus meter sama dengan A itu sendiri, semikolon, kemudian sentimeter sama dengan meter dikali dengan 100, semikolon, kemudian cout, kilometer, meter, dan sentimeter, dan terakhir return 0. Dan diperoleh hasil output, konversikan jarak dari meter ke dalam kilometer, meter, sentimeter, masukkan jarak dalam meter atau A. Misalnya, kita masukkan angka 100, maka diperoleh 0,1 km, 100 meter, 10.000 cm. Materi kedua akan disampaikan oleh Ainur Syakila Putri Nilasari. Selanjutnya nomor 2
Menghitung berat badan ideal dengan rumus berupa dengan cara menginput tinggi badan. Kemudian untuk menghitung berat badan ideal adalah tinggi badan dikurangi 100, lalu tambah 10% dari hasil pengurangan pertama tadi. Yang pertama dengan menggunakan logaritma, itu angkanya deklarasikan terlebih dahulu variabel-variabelnya. Berat badan ideal saya misalkan dengan ideal dengan jenis data real, lalu tinggi badan saya misalkan TP dengan jenis data integer, lalu output masukkan nilai TP, setelah itu input TP, lalu proses dengan rumus TP dikurangi 100, dikurangi dalam kurung TP dikurangi 100, lalu kali dengan menggunakan bintang 10/100, lalu output TP idealnya. Yang kedua, dengan menggunakan kode blocks atau C++, yaitu include IOStream using namespace std, lalu int main, lalu deklarasikan variabelnya bb ideal dengan menggunakan jenis data double, lalu TP dengan jenis data int, lalu cout atau output masukkan TP, lalu cin atau input TP-nya, lalu proses dengan rumus PP ideal sama dengan TP dikurangi 100, dikurangi dalam kurung TP dikurangi 100, lalu kali 10/100, lalu cout PP ideal dalam bentuk kilogram, lalu cout PP idealnya. Berikut hasil run-nya. Saya memasukkan nilai 170 untuk TP-nya, maka PP idealnya yaitu 63 kg. Materi ketiga akan disampaikan oleh Ahmad Muhammad Solihin. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat program menghitung jarak dua buah tanggal dalam hari apabila diinput data berupa tanggal, bulan, dan tahun. Yang pertama menggunakan logaritma. Langkah yang pertama seperti biasa, kita deklarasikan terlebih dahulu variabel-variabelnya, yaitu tanggal ke-12, bulan 12, tahun 12, serta selisih dalam hari tersebut. Kemudian beri output date awal untuk memberitahu disuruh memasukkan tanggal yang pertama. Kemudian output masukkan tahun, input masukkan tahun pertama, lalu output masukkan bulan, input bulan pertama, output masukkan tanggal, input tanggal pertama. Kemudian output date akhir untuk memberitahu memasukkan tanggal yang kedua. Kemudian output masukkan tahun, input tahun yang kedua, output masukkan bulan, input bulan yang kedua, output masukkan tanggal, dan input tanggal yang kedua. Selanjutnya untuk penugasan atau assignment-nya, selisih hari sama dengan 365 kali jumlah tahun kedua tambah 30 kali jumlah bulan kedua tambah jumlah tanggal kedua dikurangi 365 kali jumlah tahun pertama dikurangi 30 kali jumlah bulan pertama dikurangi jumlah tanggal pertama. Untuk langkah yang terakhir, output selisih dalam hari sama dengan untuk memberi keterangan dan output variabel selisih hari tersebut. Yang kedua, menggunakan bahasa CPP. Jika dalam menggunakan bahasa CPP, jangan lupa untuk memberi header-nya terlebih dahulu, yaitu include IOStream using namespace std. Lalu
Kemudian deklarasikan variabel-variabelnya dengan cara menuliskan integer atau int, lalu variabel-variabelnya diakhiri dengan titik koma. Begitu juga dengan variabel yang lain. Kemudian untuk mengoutputkan seperti date awal yang tadi, dengan menuliskan COUT tanda kurang dari 2 kali. Kemudian pada akhir atau setelah menulis date awalnya tersebut, jangan lupa memberi tanda kurang dari 2 kali dan ENDL agar output yang ditampilkan itu pada output yang kedua pada masukkan tahun ini itu terdapat pada baris kedua atau baris setelah date awal. Jadi tidak satu baris dengan date awal pada output yang masukkan tahun ini. Begitu juga dengan output masukkan tahun, masukkan bulan, masukkan tanggal. Jangan lupa untuk menginput tahun pertama, kedua, dan ketiga tersebut. Untuk COUT ENDL yang 2 kali ini agar output terlihat lebih rapi seperti di enter 2 kali. Kemudian seperti yang tadi pada logaritma, output date akhir dan output masukkan tahun, bulan, tanggal yang kedua beserta input tahun kedua, bulan kedua, dan tanggal kedua. Kita output ENDL 2 kali atau enter 2 kalinya. Kemudian baru output selisih dalam hari sama dengan penugasannya tersebut, yaitu sama 365 kali tahun kedua tambah 30 kali bulan kedua tambah jumlah bulan tambah jumlah tanggal kedua dikurangi 365 kali jumlah tahun pertama dikurangi 30 kali jumlah bulan pertama dikurangi jumlah tanggal pertama. Untuk COUT tanda kurang dari 2 kali tanda petik selisih dalam hari spasi sama dengan spasi tanda petik agar output yang ditampilkan itu selisih dalam hari sama dengan hasil selisih harinya ini. Untuk langkah terakhir, jangan lupa ketik return 0 titik koma. Dan juga jangan lupa tutup kurung kurawanya, karena pada int main ini dikasih kurung buka kurawang. Untuk hasil running program tersebut dapat kita lihat di sini. Nah, ini hasil date awal yang ini kan jadi enter itu. Terus pada enter 2 kali ini juga karena dikasih COUT ENDL 2 kali. Nah, seperti itu hasil runningnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga presentasi dari kami ini dapat dimengerti oleh para pembaca dan pendengar. Terima kasih.